Bab 2907. Mereka belum pernah aku pukul, kan? Analisis tetua Huang membuat Tiochu ragu. Karena intuisinya mengatakan kepadanya bahwa wanita bergaun polos itu tidak sederhana dan tidak mungkin lebih lemah dari Tuan Pena Kebenaran Agung. Tentu saja, sebagai seorang murid, dia tidak akan menentang gurunya. Seolah memikirkan sesuatu, Tiochu menoleh melihat ke arah Quincy di samping. Barusan Quincy mengambil banyak sekali cincin penyimpanan. Apalagi semuanya adalah cincin penyimpanan setingkat Raja Suci. Kaya raya. Tiochu menghela nafas dengan suara rendah. Puluhan ribu kristal dewa dimensional yang baru saja dibagikan kepadanya tiba-tiba tidak lagi terasa harum. Saat ini, Quincy memang sangat senang. Kaya raya. Seolah memikirkan sesuatu, Quincy segera menyimpan cincin penyimpanannya, lalu mengejarnya hingga kejauhan. Destiny bergaun polos muncul lagi. Saatnya memperbarui teknologi. Di langit berbintang yang jauh, Lydia dan Miley berjalan perlahan. Langit berbintang cerah dan sunyi. Miley meraih tangan Lydia dan berbisik, "Kuila bilang kamu pergi ke alam semesta yang peradabannya lebih tinggi, apa benar?" Lydia mengangguk. Miley sedikit penasaran, peradaban alam semesta seperti apa? Lydia berpikir sejenak lalu berkata, "Apa kamu ingin melihatnya?" Miley dengan cepat berkata, "Mau." Setelah mengatakan itu, dia ragu-ragu, apakah berbahaya? Lydia tersenyum dan berkata, "Aku bisa mengantarmu ke sana." Miley tercengang. Lydia menoleh dan melihat ke langit berbintang di kejauhan. "Ikuti aku, tidak ada bahaya." Miley tersenyum dan berkata, "Oke." Dia juga ingin mengikuti Lydia melihat dunia. Dia akhirnya mengerti. Mengandalkan diri sendiri meraba-raba alam semesta ini, tidak tahu butuh berapa lama untuk mencapai dunia yang sekarang berhubungan dengan Lydia. Karena kamu tidak bisa sampai ke sana dengan berjalan kaki, kalau begitu berkeliling saja. Lydia tiba-tiba membuka telapak tangannya, pedang penerapan Taoisme muncul di tangannya. Dia melihat pedang penerapan Taoisme di tangannya dan berbisik, "Kak." Miley bertanya, "Ada apa?" Lydia ragu-ragu untuk berbicara. Miley bertanya lagi, "Kenapa?" Lydia berkata dengan lembut, "Aku punya firasat bahwa beberapa hal mungkin akan segera berakhir." Miley tertegun, lalu berkata, "Maksudnya?" Lydia menggelengkan kepalanya, tapi tidak mau berkata apa-apa lagi. Wajah Miley menjadi gelap, hatinya merasa sedikit tidak nyaman. Lydia menoleh untuk melihat Miley, dia membuka jalan bagi beberapa orang. Miley berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Pena Kebenaran Agung." Lydia mengangguk. Setelah Miley terdiam beberapa saat, dia berkata, "Chenryo Ye dan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang Destiny yang baru muncul." Lydia menggelengkan kepalanya, mereka tidak dianggap sebagai orang Destiny. Miley tercengang. Lydia memandang Miley, siapakah orang Destiny? Sebagian ditentukan oleh Tuan Pena Kebenaran Agung dan sebagian lagi ditentukan oleh orang lain. Orang lain. Miley sedikit bingung, siapa orang lainnya? Lydia berpikir sejenak, lalu berkata, "Kamu akan tahu nanti." Miley. Lydia berkata, "Chenryo Ye yang baru saja kamu sebutkan, dia bukanlah orang Destiny. Sejauh ini, hanya ada 3 orang Destiny yang sebenarnya. Yang pertama adalah ayahmu, yang kedua adalah penguasa tiada batas dan yang ketiga adalah kamu. Tentu saja, penguasa tiada batas hanya bisa dianggap separuh orang Destiny, karena dia ditinggalkan di tengah jalan. Penguasa tanpa batas." Lydia melanjutkan, "Dia sekarang sedang membuka jalan untuk orang Destiny berikutnya, tapi dia masih belum berani menyentuhmu." Miley bingung, "Kenapa?" Lydia memandang Miley, "Dia mana berani menyentuhmu saat ada aku di sini."
Mile. Lydia berkata, jika perlu, kamu boleh menjauh dari Quincy. Mile tercengang, kenapa? Lydia terdiam. Mile tersenyum dan berkata, Lydia, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Lydia berkata, orang Destiny berikutnya ada hubungan dengannya. Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah Mile, aku awalnya ingin membunuhnya. Saat ini, Quincy kebetulan berada di arena. Saat dia mendengar kata-kata ini, ekspresinya tiba-tiba membeku. Lydia melirik Quincy yang muncul, hanya bercanda. Quincy. Mile ketakutan saat mendengar ini. Bagaimana Lydia bisa mempunyai gagasan seperti itu? Namun, ada Quincy di sini saat ini, dia tidak bisa berkata banyak. Lydia berkata, aku akan membawamu ke suatu tempat nanti. Mile sedikit penasaran, tempat apa? Lydia berkata, dunia baru. Dunia baru. Mile sedikit mengernyit dan menoleh ke arah Quincy. Quincy menggelengkan kepalanya dan tidak pernah dengar. Saat kakak dan adik sedang berbicara, mereka sudah sampai di altar. Melihat altar ini, Mile tiba-tiba teringat perkataan Yelito Gu sebelumnya. Erika Nan. Ini harusnya wilayah Erika Nan, master terkuat di era kuno agung. Mile ragu-ragu sejenak, lalu menarik Lydia ke samping. Dia tidak takut pada Erika Nan, tapi dia merasa lebih baik tidak menyakiti orang lain. Jika Erika Nan bangun sekarang, itu mungkin bukan hal yang baik untuknya. Lydia melihat ke arah altar, kemudian menarik pandangan. Tidak tertarik. Tepat ketika mereka bertiga hendak pergi, altar tiba-tiba bergetar sedikit. Mile sedikit mengernyit, itu bukan suatu kebetulan, kan? Kali ini di atas altar, wanita itu perlahan membuka matanya. Saat berikutnya, dia melayang, lalu menatap Mile 3 orang di kejauhan. Erika Nan. Mata Erika Nan langsung tertuju pada Lydia. Saat melihat Lydia, dia sedikit mengernyit. Dia tidak bisa merasakan Lydia. Terlebih lagi, saat melihat Lydia, dia sama sekali tidak merasakan apapun. Seorang master di tingkatannya bisa memprediksi banyak hal sebelumnya. Namun, saat menghadapi wanita bergaun polos di depannya, dia tidak merasakan apa-apa. Saat ini, dia merasa semua sebab dan akibat tidak ada. Ekspresi Erika Nan berangsur-angsur menjadi serius, bagaimana memanggil Nona. Lydia melirik Erika Nan, lalu menatap Mile, apakah perlu bersiap? Mile terkejut, pergi sekarang. Lydia mengangguk. Mile berpikir sejenak lalu berkata, tidak perlu bersiap. Ada Lydia di sini. Dia benar-benar tidak perlu bersiap. Saat ini, Quincy di samping tiba-tiba berkata, aku ingin pergi juga. Lydia menatap Quincy dan bertanya, untuk apa kamu pergi? Quincy berkedip, pergi menghasilkan uang. Lydia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Quincy dengan cepat melihat ke arah Mile dan mengedipkan mata padanya. Mile tersenyum pahit, Lydia. Lydia berpikir sejenak dan mengangguk, oke. Quincy langsung mengacungkan jempol pada Mile. Dia akhirnya mengerti. Di dunia sekarang ini, hanya Mile yang bisa mengubah wanita bergaun polos. Pada saat ini, Erika Nan di samping tiba-tiba bertanya lagi, yang mulia. Lydia melirik Erika Nan, kamu penasaran karena tidak bisa merasakanku kan? Erika Nan memandang Lydia dan berkata, aku ingin meminta petunjuk darimu. Meminta petunjuk. Dia pada akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan. Karena dia ingin melihat keberadaan seperti apa orang di depannya. Intuisi memberitahunya bahwa ini adalah kesempatan baginya dan tentu saja, juga sedikit berisiko. Lydia membuka telapak tangannya. Penerapan pedang Taoisme tiba-tiba terbang.
Di kejauhan, mata Erika Nan tiba-tiba mengecil, tangan kanannya tiba-tiba terangkat dan dalam sekejap, jimat aneh tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Jimat kebenaran agung. Pada saat ini, nyanyian misterius kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara langit dan bumi. Bersamaan dengan nyanyian itu, seluruh dunia tiba-tiba memancarkan kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Miley dan Quincy berubah drastis dalam sekejap. Apakah ini master yang paling berkuasa di era kuno agung? Begitu menakutkan. Pada saat itu, saat suara pedang bergema, semua abjad kuno di dunia seketika berubah menjadi ilusi dan pada saat yang sama, pedang penerapan Taoisme menghilang tepat di antara alis Erika Nan. Puff! Aliran darah mengalir dari belakang kepala Erika Nan. Arena tiba-tiba menjadi sunyi. Di altar, Erika Nan memandang Lydia dengan tidak percaya, "Kamu." Saat ini, dia sangat ketakutan. Lydia melirik Erika Nan, lemah. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meraih tangan Miley dan hendak menghilang. Di samping, Quincy dengan cepat meraih tangan kanan Miley. Puff! Dengan kilatan cahaya pedang, ketiganya menghilang langsung antara langit dan bumi. Saat itu juga, Erika Nan terlihat bingung. Tidak mati. Lydia tidak membunuhnya. Tentu saja bagi Lydia, boleh bunuh atau boleh juga tidak. Semua dalam satu pemikiran. Itu tergantung pada suasana hati. Jika suasana hati sedang baik, tidak bunuh. Jika suasana hati sedang buruk, bunuh semua. Akademi Guanxuan. Kuila melihat ke langit berbintang di kejauhan. Setelah sekian lama, dia berbalik dan pergi. Di suatu tempat di terowongan ruang waktu, mereka bertiga bolak-balik dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Di kedua sisi ketiga orang itu, pemandangan yang tak terhitung jumlahnya melintas. Miley sedikit penasaran, "Lydia, pemandangan apa ini?" Lydia berkata, "Di sungai panjang dunia, ada beberapa hal yang telah terjadi di masa lalu dan ada pula alam semesta yang belum pernah kamu lihat." Miley terkejut, "Begitu banyak?" Lydia mengangguk. Miley berkata, "Apakah ayah dan kakak tertua ada di dunia baru itu?" Lydia menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu, aku tidak tertarik pada mereka." Miley. Quincy tiba-tiba berkata, "Nona Destiny, apakah seseorang benar-benar bisa kembali ke masa lalu?" Lydia berkata, "Kebanyakan orang hanya bisa kembali ke masa lalu yang telah terjadi." Quincy memandang Lydia, "Nona Destiny, artinya jika seseorang mati di masa lalu. Lalu jika kembali ke masa lalu sekarang, dia tetap mati. Benar kan?" Lydia mengangguk. Quincy langsung bertanya, "Bagaimana kalau kita kembali ke masa sebelum dia meninggal?" Lydia memandang Quincy, "Waktu adalah sungai yang tak ada habisnya. Di dalam sungai panjang ini, jika seseorang meninggal, jejak kehidupannya telah hilang sepenuhnya. Dalam hal ini, kapanpun dia kembali, dia sudah mati." Quincy berkata dengan suara dalam, "Sejauh yang aku tahu, paman yang pernah membangkitkan beberapa orang." Lydia memandang ke arah Quincy, "Jika kamu bisa mengalahkan Tuan Pena Kebenaran Agung, kamu bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal, karena jejak kehidupan orang yang sudah mati, pada akhirnya akan kembali ke reruntuhan dan tempat itu adalah wilayah Tuan Pena Kebenaran Agung. Oleh karena itu, jika kamu ingin membangkitkan seseorang, kamu harus pergi ke tempat itu, kalahkan dia dan dapatkan kembali jejak kehidupan." Tentu saja premisnya adalah Tuan Pena Kebenaran Agung tidak merusak jejak kehidupan, jika tidak, tetap tidak berdaya. Setelah Quincy terdiam beberapa saat, dia berkata, "Aku mengerti." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Lydia, "Seberapa kuatkah penguasa kebenaran agung?" Lydia terlihat tenang,
jangan tanya seberapa kuat orang lain di depanku, karena di depanku semua orang lemah. Mengerti, Quincy? Mile ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut, Lydia, kakak tertua dan ayah tertua juga cukup kuat. Lydia berkata pelan, mereka belum pernah aku pukul, kan? Ekspresi Mile membeku. Bersambung.